Tias, tahu nggak berita viral akhir-akhir ini? Apa nih yang viral nih baru-baru ini? Iya, ada anak SMP yang masih belum bisa baca. Masa Pin? SMP? Bener, udah SMP tapi belum bisa lancar baca. Nanti 1-2 orang Pin. Ini 400 Kak. 400 lumayan katanya. banget Pin, luar biasa bener. nih. Segitu pentingnya baca di level SMP pun belum bisa lancar. lancar Duh, baca. ngeri banget di sini Pin. Jadi untuk kulik yang lebih dalam lagi nih Kak, kita harus ngobrol-ngobrol sama pakarnya langsung dalam pakar dunia baca membaca nih Kak. Baca membaca, siapa Iya. pakarnya yang cocok nih Pin? Langsung aja kita panggilin Ibu Desni Maharani Saragi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang Ibu. Sungguh sangat ini ya. Ibu selamat cair datang sekali. di podcast Pas Terima Kali kasih. Bastro. Iya, selamat Jadi ini datang, cocok Bunda. banget ya sama ahlinya di dunia literasi. Baca membaca langsung pakarnya se-Sumatera Utara ini Kak Tias. Iya, siap. Nih Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol tentang dunia literasi nih Bu. Tapi sebelum jauh-jauh ngobrol, kan Ibu ini kepala perpustakaan ya. Ya. Hubungannya mungkin sehari-hari dengan buku ya Bu ya? Ya, Makan sehari-hari ini ya Bu. sampai lupa makan. Baca buku terus. Ya? Baca buku terus. Sebelum kita ngomentari yang tadi, berita viral dari Yosepin, ngobrolin buku Ibu sendiri nih Bu, penasaran dong, seorang kepala perpustakaan Sumatera Utara, Ya. jenis buku apa ya yang Ibu gemari? Sebenarnya tadi saya grogi ya, dibilang ahli gitu ya. Sebenarnya bukan ahli, tapi memang diberi tugas untuk mungkin mengurusi tentang literasi, peliterasian gitu. Nah kalau ditanya, dan kayaknya ini peringatan nih dari Tuhan. Betul, Bu. Karena kira-kira ini sudah jarang baca, tiba-tiba dijadikan kadis perpustakaan gitu kan. Jadi supaya kamu baca lagi gitu. Nah kalau ditanya buku apa ya, saya itu lebih senengnya buku yang non-fiksi tentunya. Non-fiksi, ya kalau sudah seusia sekarang yang sebenarnya tidak lagi muda tapi belum terlalu tua. Sangat muda, Nah, masih itu kok lebih kelihatan masih muda ya gitu. ke non-fiksi yang kalau dulu saya sudah pernah bacanya yang Rich Dad Poor Dad itu. Iya. Itu memotivasi sekali untuk hidup sebenarnya gitu. Jadi saya lebih suka membaca buku-buku yang sifatnya memotivasi. Motivasi gitu. untuk kehidupan ya? Untuk kehidupan gitu. Apalagi Ini inspirasi nih Bu. iya, karena kan saya hidup dengan anak-anak yang sudah di Gen Z ya. Yes. Yang saya itu tidak bisa sebagai orang tua, tidak bisa juga orang tua loh sekarang, tapi jadi bestinya mereka. gitu. Iya, bestie. Ya, jadi banyak yang buku-buku motivasi yang saya baca sekarang. Oke, yang Gitu. untuk benar-benar dipraktekin di hidup ya Bu Betul, ya? Bermanfaat. gitu. Ya, sangat bermanfaat untuk membantu, terutama membantu zaman yang sekarang. Gitu. Lebih kepada situnya sih sebenarnya. Gitu. Jangan-jangan ini rahasia suksesnya makanya bisa jadi kepala dinas perpustakaan. Baca Motivasi ya. kehidupan. Ya, Kan? ya. Bisa kita tiru ini ya, Sepin. Ya, siap. Tapi jangan jadi kadis perpustakaan, nanti saya tergeser. Iya. Tetap Ibu. Ya. Nah, itu kan dari Ibu ya, Yosepin ya. Kalau dari segi pengunjung, Iya, kalau dari segi pengunjung sendiri nih Bu, Ya. sehari itu pengunjungnya perpustakaan Sumatera Utara ini kira-kira ada di berapa orang tuh? Kalau sehari sebulan lah kali ya. Kalau ya boleh, sebulan itu sebulanan. di sekitaran 14 sampai 15 ribu pengunjung. Wow, Banyak. Saya kira 14-15 orang, Enggak. 14-15 ribu. Enggak, ya karena hampir setiap hari di pagi hari kita itu selalu kedatangan kunjungan dari anak-anak TK, anak-anak SD, hampir setiap hari di layanan kita. Jadi Pasti layanan kita ada. itu dari Senin sampai Sabtu loh. Sabtu Meski juga tidak buka kerja ya? di Sabtu, tapi layanan buka. Tetap buka. Dan Jam sampai jam berapa 4 tuh, juga Bu? itu. Iya, kalau Senin sampai Sabtu itu kita tetap buka, tetap dikunjungi pagi itu selalu ramai. Kadang saya serasa salah masuk gitu. Ini di sekolahan apa di perpus gitu kan? Karena saking ramainya sebenarnya gitu. berarti menarik ya tempat perpustakaan Ibu ini. Makanya datang. Mereka juga. Datang. Iya, ya, ini Iya. undangan Ini buat tempatnya, kita nih penasaran. BPS. Di seberang Istana Maimun. Oh, bisa sekalian jalan-jalan juga. Strategis. Iya, tempat strategis. Ditunggu kehadirannya. Nanti kita kasih voucher kopi lah. Oh, Ya. 14-15 ribu.
pengunjung. Ibu, kalau mau nengok tadi kan Ibu cerita menarik ya, banyak anak TK datang. Kalau kami mau lihat secara virtual, ada nggak medsosnya Bu? Ada. Buat nampilin Ada. perpus Ada. itu. Lihat di IG, ada Disperpusip Official. Disperpusip Iya. Oke, ada Kalau Facebooknya juga nggak Bu? Facebook, aduh saya ibu-ibu zaman sekarang. Ada Facebooknya yang juga, Instagram tapi ya. Facebooknya ada, Oh, IG-nya oke. ada, websitenya juga ada. Silakan dikunjungi. Ada banyak juga aplikasi kita yang memudahkan. Ada aplikasinya juga. Kalau mendaftar itu juga sudah bisa online, tapi kalau mau cetak kartunya boleh datang ke kantor. Oke. Jadi kita kasih membernya juga, seperti itu. Itu gratis nggak Bu? Gratis. Wow, gratis guys. Apa sih Gratisnya manfaatnya, kenapa Bu? harus segini coba? Padahal gratis. 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 Apa Bu manfaatnya jadi member perpustakaan Bu? Kalau menjadi member, dia tentunya minjam buku sudah boleh ya. Kalau dia non member itu kan cuma membaca saja. Di tempat. Itu dibaca di tempat. Minjem boleh dibawa pulang. Boleh gitu. dong. Boleh bawa pulang. Ada masanya. Misalnya satu buku berapa, kalau nanti sudah pinjam satu buku, selesai dibaca boleh minjam buku lain atau menjadi 2 buku, seperti itu. Perlu banget sih ini. Daripada Ya. kita keluar uang ya untuk beli buku. iya. Kalau Betul. bukunya sendiri lengkap ya Bu ya, misalnya dari anak-anak Lengkap, yang SD, boleh dicek SMP. di Ipusdanya kita. Oh, ada ada juga. buku-bukunya Jadi juga ya. koleksinya ada, bisa cek di situ. Ipusda, gitu. Ipusda, Ya, bener. di Ipusda ada. Jadi ini bagus banget ya Bu, sebelum kita datang ke sana kita bisa ngecek dulu yang kita cari Iya, ada ada. nggak? Betul, Iya. betul sekali. Jadi ada atau tidak, sehingga mungkin boleh cari buku lain dulu deh, gitu. Kalau tidak ada, jangan sampai datang dulu, bukunya nggak ada, pulangnya kesel. Yang disalahin Iya. perpustakaannya kan, gitu kan? Padahal udah disediain fasilitas buat ngecek dulu. Betul, Iya. gitu. Tapi memang perlu perlu memang dipastikan bahwa setiap buku ada pembacanya, setiap pembaca tersedia bukunya. Oke, mantap sekali Nah, slogannya ini. Quotes ya. Iya, harusnya seperti itu kan. Jadi tidak ada kekecewaan dari pembaca kita. Gitu. Jadi perpustakaan di Sumatera ini salah satu yang terbesar ya Bu ya? Yap. Terbesar. Tapi kalau di Sumatera Utara? Ke Sumatera Utara Ada kita berapa banyak kalau perpustakaan perpustakaannya pasti kaget juga ini. Tunggu, siap-siap dulu kan. Siap-siap dulu ya. Siap-siap dulu. Saya akan umumkan setelah Azan maghrib. Azan maghrib. Kelamaan. Ada sekitar 12.000 perpustakaan sebenarnya di Sumatera Utara. 12.000 sampai level kabupaten kota Yes. ada ya Bu? 12.000. Kakak pernah ngunjungin berapa perpustakaan? Aduh, itu pertanyaan yang memalukan. Perpustakaan kita juga belum datang. Iya, 12.000 ya Bu. Itu semua dikelola di bawah Dinas Perpustakaan Sumatera Utara. Kalau untuk akreditasinya mungkin iya. Tapi kalau pengelolaannya kan kita punya dinas perpustakaan juga di kabupaten kota. Nah, sebagai pembina di kabupaten kota itu ya mereka yang mengurus seperti itu. perpustakaannya. Mereka yang mengurus, ya, tapi Bu? tetap berkoordinasi dengan kita yang di provinsi gitu. Bu, tadi kayaknya ada ngomong-ngomong akreditasi deh. Ya, Yosepin mau nanya saya apa memang nih? sengaja mancing. Langsung tahu Iya. nih ya. Akreditasi apa bedanya yang perpustakaan Ah. akreditasi dan belum terakreditasi itu? Nah, Apa kalau itu, Bu? akreditasi kita nggak usah capek mikir nih. Kalau misalnya ada sekolah mau nyekolahkan anak, kan yang dilihat akreditasinya Oke, dulu nih. benar. Mau ke rumah sakit, yang dilihat akreditasinya dulu nih. Kalau sudah diakreditasi berarti sudah terstandar. Oke. Sama dengan produk-produk kita harus SNI kan ya, Standar Nasional Indonesia. Iya. Sama kita juga punya SNP namanya, Standar Nasional Perpustakaan. Oke. Jadi kalau sudah terakreditasi tentunya banyak sekali keuntungannya. Layanannya terjamin, untuk koleksi buku-bukunya juga pasti sudah yang terstandar. Jadi memang satu layanan itu dia sudah punya standar untuk bisa memuaskan si pelanggannya. Seperti itu. Makanya harus terakreditasi. Undang-Undang 47-nya juga ngomong begitu. Perpustakaan yang dikelola itu harus terakreditasi secara nasional untuk perpustakaan. Kalau yang memberi SNP tadi tuh Bu, itu Dinas Perpustakaan Nasional berarti ya? Ya, yang jadi ngasih Perpusnas dari Perpusnas, tapi ya untuk mengakreditasinya itu ada juga petugasnya dari dinas kita untuk yang ke kabupaten kota. Oh, ada juga Seperti petugas itu. dari kabupaten. Jadi Ibu tugasnya lumayan Banyak, wah ini iya. ya, menjamin supaya Akreditasi, perpus di daerah terstandar Betul, ya. betul. Layak Dan untuk dan memenuhi itu juga kepuasan. menjadi salah satu indikator untuk nilai literasinya kita sebenarnya. Makin banyak yang terakreditasi, semakin bagus nilai literasinya Ya, gitu ya. tolong pindah ke dinas perpustakaan. Udah paham, soalnya kan? Udah paham. Headhunting nih. Iya. Kalau yang terstandar sendiri ada berapa perpustakaan nih Nah ini jumlahnya, agak Bu? malu saya ngomongkannya Nggak sebenarnya. apa-apa, PR kita bersama Ya, berarti nih kalau gini. jadi dari 1.200, 200-nya saja belum sampai. Satu lagi sebenarnya 199 saja yang terakreditasi. Jadi memang
kalau ditanyakan kok sulit ya gitu, Iya. karena syaratnya harus punya 1000 koleksi buku. Sementara nggak Sementara semua perpustakaan. banyak perpustakaan yang belum sampai ke 1000 koleksi bukunya gitu. Kesulitannya sebenarnya di situ. Nah, itu makanya kita itu punya program juga membantu. Kalau udah sedikit lagi mencapai untuk diakreditasi, biasanya kita bantu untuk bantuan buku, supaya dia bisa mencapai yang 1000 tadi, supaya dia bisa ikut diakreditasi. Jadi jumlah buku penting ya Bu ya? Jumlah buku penting. Di tahun ini ada 14 yang kita usulkan, ada di Medan, Deli Serdang, Labuan Batu, Nias, Sibolga, ada 14. Mudah-mudahan semuanya lolos, menambah paling tidak bergeser dari yang receh tadi ya. Terpenuhilah 200 itu gitu, mudah-mudahan tercapai. persennya ya. Amin, amin. Ternyata salah satu indikatornya itu buku. Nah, ngomong-ngomong buku nih Bu, Ya. pengunjung sendiri, dari sisi pengunjung, biasanya buku yang paling banyak dicari itu yang seperti apa ya Bu? Yang pasti buku anak, Buku karena anak? pengunjung kita itu banyak anak. Lalu referensi, karena setelah jam 12 itu banyak sekali mahasiswa yang ke kita. Kita punya ruang referensi sehingga banyak mahasiswa yang mencari tugas-tugas mereka di situ, lalu mengerjakan tugas atau mungkin bahkan sedang putus cinta. Karena Putus cinta perpustakaan, kampus, Bu? karena perpustakaan sekarang bukan hanya tempat membaca dan menyimpan buku, tapi dia menjadi tempat yang sangat nyaman. Bahkan anak-anak yang ujian, kalau keluar negeri, itu anak-anak yang mau ujian itu lebih memilih di perpustakaan, karena itu tempatnya yang sangat nyaman. Yes. Termasuk menenangkan hati dari putus cinta tadi ya? Ya, Kita harus main nih ke sana, Kak. Ya, harus main. Luar biasa ya ternyata. Ya. Perpustakaan ini multifungsi. Yes, Untuk menenangkan mental juga. Ya, karena memang kita membuat perpustakaan itu jadi lebih dekat kepada masyarakat. Tidak peduli usianya berapa, gitu. Jadi kita mendekatkan, bukan jadi tempat yang membosankan, tapi menjadi tempat yang nyaman, tempat belajar, tempat menenangkan hati Mulia juga. sekali. Ngomong perpustakaan Jadi udah terharu ya. Terharu, mulia sekali. perpustakaan udah dibangun sedemikian rupa nih Bu. Udah dibuat supaya nyaman, supaya tenang gitu ya di situ, enak membaca di situ. Tapi sekarang kita dihadapi dengan masalah era digital sekarang Bu. Betul sekali. Sekarang enakan baca medsos Bu, enakan nonton short reels dibanding membaca buku. Iya, ini nih Bu. Nah. Tantangan kita yang paling besar nih mungkin ya Bu ya. Menurut Ibu Desni nih, masih penting nggak sih Bu baca buku di era digital saat ini? Wah, kalau ditanya masih penting nggak? Penting. Sederhananya saja, kalau ditanya ke saya selaku kepala dinas, karena IQ-nya, key performance-nya itu adalah IPLM, nilai IPLM, salah satu indikatornya adalah koleksi buku. Dari sisi situ saya bisa jawab itu perlu. Nah, kalau dari sisi pembaca, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini kalau baca buku terasa nggak aromanya. Oke, ada Ya. bau-bau buku. Beda baru dengan kita gitu ya. ketika membaca di tab atau di handphone gitu ya. Jadi buku itu juga penting karena sumbernya jelas ya. Kalau buku fisik itu kan sumbernya jelas. Dia melalui editor, dia melalui semuanya ya. Nggak sembarangan Prosesnya ya, dilalui dengan. Kalau dia digital, kita masih bertanya ini hoax atau enggak. Gitu loh. Jadi kalau ditanya penting nggak ya buku? Oh sangat penting. Penting sekali. Tapi kadangkala kita butuh cara cepat untuk membaca, makanya kita memakai yang digital. Karena tidak memungkiri itu, kami pun di Dinas Perpustakaan menyediakan alat namanya Baca di Sumut. Bahan baca digital Sumatera Utara. Jadi dia seperti alat tiang seperti itu, bisa di-scan barcode-nya, lalu dibaca tanpa menggunakan jaringan internet. Ya, dengan radius ditentukan berapa radiusnya dari alat pemancar itu. Nah, itu kami letakkan di kabupaten kota, juga beberapa tempat contohnya di Medan di Posblok ada. Oh, di Posblok. Ya, jadi kita sesuaikan kontennya, itu berisi 1000 konten e-book. Nanti kita sesuaikan di mana kita letakkan. Kalau dia letaknya di Nias, berarti dia lebih kepada nelayan dan ikan dan seperti itu. Sesuai dengan kondisi ya Bu. Kondisi Kalau tempatnya. nanti dia misalnya di daerah wisata, kita akan perbanyak tentang daerah wisatanya, tentang info-info wisata seperti itu. Kita sudah punya 20 alat sekarang. Gitu. Pemancar itu tadi itu Ya, ya Bu. kita sudah punya alat. Artinya buku masih penting, meskipun kita tidak
tertinggal oleh zaman dengan digitalisasi sekarang. Benar-benar. Jadi dua-duanya terangkum nih. Yes. Buku konvensional masih perlu. Bisa, tapi buku tetap bisa digital. dibaca mengikuti zaman now di digitalisasi. Pakai tadi program baca Lebih sumut mudah. namanya, Baca Bu di ya? sumut. Baca di sumut. Ada kepanjangannya tadi? Bahan baca digital Sumatera Oke, Utara. asik. Baca di sumut ya. Iya, Benar, Iya, harus iya. di sana tapi kita Kalau mau jalan-jalan, cari di kabupaten lain. Kalau agak malas, boleh ke kantor atau ke pos blok. Alatnya ada. Luar Baca di biasa. situ. Ini jadi banyak info yang tahu nih. Ya, Makasih benar, banyak. benar. Gunanya Perlu saya banget. diundang. Iya, perlu banget. Ini Untuk ngasih bermanfaat tahu ya, mudah-mudahan. biar tahu. Iya. Kalau tadi kita bandingin sama yang sosmed ya Bu ya. Nah ini juga zaman sekarang zamannya AI. Yes. Kecerdasan buatan orang. Kadang-kadang kalau mau cari info seperti tadi Ibu bilang, daripada buka buku Betul, gitu ya, lebih suka udah ketik aja pertanyaannya Ya. di ChatGPT, langsung keluar jawabannya. Ini kan sebuah dalam tanda kutip tantangan dan Tantangan, peluang. Nih benar. pandangan Ibu gimana ya? Antara buku dengan AI ini seperti apa? Apakah hubungannya baik-baik saja atau ada sesuatu Ya, ya, nih ya. yang mau Ibu luruskan untuk kami tahu Iya, di sini? jadi hadirnya AI ini sebenarnya ketika ada muncul generasi baru ya, generasi yang sekarang susah sekali kita untuk memahaminya gitu. Oke. Tiba-tiba AI muncul, memang cepat sekali. Contohnya ChatGPT. Ya. Benar, Coba tinggal mau klik, dapat gampang. apa aja. Saya kemarin itu butuh gambar. ChatGPT bisa menggambarkan untuk saya. Gambar loh. Saya bukan narasi, saya minta gambar. Saya bilang tolong buatkan saya simbol yang di dalamnya itu ada tulisan ini langsung keluar. Hitungan detik. Hitungan detik. Kalau untuk mencari info dengan cepat, memang itu diperlukan. Kita tidak boleh menyalahkan kehadiran AI. Oke. Itu perkembangan Itu poin zaman. penting juga ini. Ya. Iya. Tapi harus lagi berdampingan dengan buku tadi. Iya. Supaya apa? Supaya tadi ketika mencari cepat, tadi kan malas ya buka-buka halaman. Kalau di ChatGPT atau apapun yang berhubungan dengan AI, dia langsung muncul. Tapi sumbernya loh. Oke. tetap harus digali Ya, lagi. tetaplah digalikan ke Yang sohihnya. yang ke bukunya. Yang ke Makanya bukunya. hubungan antara buku fisik dengan AI yang sekarang harus kita buat baik-baik saja. Iya, Kita berdampingan, jangan bermusuhan, jangan percaya hanya pada AI Oke. saja, tapi dia harus butuh sesuatu yang sumbernya itu jelas. Betul, gitu. benar. Jadi saya tidak pernah menyalahkan kehadiran AI, itu cukup membantu kok. Iya, iya. Tapi jangan disalahgunakan juga. Oke, ini poin pesan penting juga Dan berdampingan. jangan ya. meninggalkan buku. Iya, dan jangan meninggalkan buku, tetap Ya. berdampingan. Yes, gitu. Yes. Gimana nih, Pin? Iya, nih pertanyaan Baru yang terakhir tadi nih ya. yang tadi kita obrolin Iya, tentang data-data ini itu, terakhir nih Pin. tentang data-data ya. Nah. Jadi tingkat kegemaran membaca masyarakat di Sumatera Utara nih Bu, katanya di angka 68,57. 68%. Itu Poin. kayak indeks 0 sampai 100 poin. gitu ya? Ada dimensi ya kalau nggak salah frekuensi membaca, durasi membaca, Betul. dan jumlah buku yang dibaca, Betul. bener ya Bu ya. Lalu di angka nasional itu 72,44. Jadi kita masih di bawah nasional. Yes. Jadi apa nggak menurut Ibu nih ada nggak program unggulan dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan angka tadi nih Bu? Ya. Kegemaran Kira-kira apa membaca. nih? Sebenarnya miris ya ngelihatnya dari angka nasional dengan Sumatera Utara. Dan kalau diurutkan di Indonesia kita itu ranking 20 sekian dari 38 ya provinsi kita sekarang gitu. Jadi miris sekali sebenarnya, benar tadi ada instrumen-instrumen penilaiannya, maka memang diperlukan strategi untuk menaikkan ini gitu. Jadi kalau ditanya program unggulan, sebenarnya kita sudah lebih mendekatkan ya ke masyarakat. Seperti kita punya layanan perpustakaan keliling. Oke, Meski kita sudah didatangi anak-anak SD, anak-anak TK gitu, tetap kita kadang lupa Belawan itu agak jauh dari kita. Nah, jadi sekolah-sekolah yang agak jauh kita datangi. Meski yang dekat juga kalau dimintain dan jadwalnya kosong kita datangi juga. Jadi kita ada layanan perpustakaan keliling. Lalu yang tadi kita tempatkan alat baca di sumut tadi. Itu juga kan untuk meningkatkan minat baca. Mungkin ada yang tidak suka lihat buku, ya oke deh e-booknya saja gitu ya. Lalu kita juga ada pojok baca beberapa di kabupaten kota yang sudah kita buatkan. Pojok Seperti baca ya? Pojok baca. baca. Kalau pojok baca dia memang ada ruangan kecil, dilengkapi dengan beberapa buku, AC, ada juga meja-mejanya, tapi dia mini. Jadi kayak mini perpustakaan seperti itu. Biasanya ada di alun-alun kabupaten kota, sehingga orang yang
nemenin olahraga anaknya mungkin bisa baca buku. Baca buku. Itu untuk Rojo Baca. Jadi ada program-program seperti itu. Ada juga program untuk literasi keluarga karena semuanya pasti langkah di luar diawali dari keluarga. Lalu kita juga ada diskusi-diskusi literasi, bahkan sampai safari literasi ke kabupaten kota. Itu untuk programnya. Nah, menyangkut yang tadi nilai TGM, itu kan sebenarnya data ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kita belum punya database perpustakaan yang 12.000 tadi. Gitu. Sehingga kami berpikir akan membuat aplikasi yang satu data nantinya berbasis geospasial, kita namakan drone sumut. Drone sumut. Jadi nanti itu akan ada data perpustakaan mulai dari perpustakaannya ada berapa di kabupaten kota itu, jenis perpustakaannya, berapa buku yang dia punya, berapa pustakawannya, letaknya di mana, koordinatnya, lalu foto perpustakaannya seperti apa, sampai kepada di situ. Karena ini instrumen untuk yang IPLM tadi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, juga dengan tingkat gemar membacanya. Kita buatkan di situ sehingga nilai yang tadi disebutkan Mbaknya itu hasil dari survei Perpusnas. Benar. Nah, sementara kalau kita tidak punya data, maka kan kita tidak bisa meng-cross-check kembali apakah survei itu benar atau sebenarnya kita berada lebih tinggi dari nilai itu. Benar. Gitu. Jadi maka kita buat seperti ini karena di drone sumut aplikasi ini nanti datanya bisa diolah menjadi data IPLM dan TGM sementara. Gitu. Jadi kalau di bulan sekian kita lihat, nilai kita masih seperti ini gitu. Mungkin kita bisa menggas. Ya, apa yang harus kita buat? Kebijakan semua apapun yang kita lakukan yang diperlukan adalah data. Data itu ya tidak jauh-jauh dari statistik. Iya, memang membangun perlu data sih dan ini kayaknya belum ada di Indonesia. Belum ada di Indonesia, betul sekali. Berarti ini inovasi baru. pertama kali. Ya, jadi kita pernah punya di Perpusnas saja, tapi Perpusnas itu hanya memberikan Sumatera Utara hanya terdiri dari sekian perpustakaan jenisnya ini, udah gitu doang. Tapi tidak. Makanya kalau ini sudah oke, targetnya di akhir tahun, mungkin kita pertama di Indonesia ini. Tepuk tangannya dong. Inovasi baru. Ada 3.000 penonton. Penonton bayaran. Luar biasa, ini banyak mendukung inovasinya dan menunggu-nunggu nih Bu. Kira-kira ada rencana launching kapan? Kemungkinan akhir tahun, tapi kita sudah ikutkan di Innovation of Government Award sebenarnya. Kita sedang ikutkan drone ini, tapi kalau dia belum matang, saya nggak tahu nanti bagaimana standar penilaiannya, karena biasanya kalau ini kan IGA ini dibuat Kemendagri. Kalau Kemenpan harus berusia setahun sebenarnya. Jadi tahun depan kita akan ikutkan lagi ke Kemenpan. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bukan hanya gebrakan untuk menaikkan nama dinasnya, tapi juga manfaatnya yang mau kita rasakan. Luar biasa, amin. Hebat sekali, mulia sekali ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong kegiatan tahun 2026 nih. Iya, 2026 mau mematangkan itu. Iya, kalau BPS ada juga ada Ibu ini kegiatan tahun 2026 itu sensus ekonomi tahun 2026. Oke. Iya, jadi apaan tuh? mendata seluruh ekonomi gitulah ya Kak, singkatnya sensus ekonomi 2026. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan mungkin tentang sensus ekonomi 2026? Boleh dong Bu, dukungannya untuk ini masyarakat supaya kita nyuksesin sensus ekonomi karena kita tadi sepakat sama-sama untuk membangun butuh data. Boleh, jadi saya kemana dukungannya? Baik. Seluruh masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia ini. Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa 2026 akan ada sensus ekonomi. Mari kita sukseskan karena semuanya yang berhasil basisnya adalah data. Sukseskan sensus ekonomi. Terima kasih Bu. Terima kasih buat ngobrol-ngobrol inspiratifnya dan kita jadi banyak tahu informasi. Program-program itu ternyata banyak loh dibangun pemerintah, tinggal kita para penonton, para masyarakat usaha sedikit memanfaatkannya. Benar ini. Oke kawan-kawan, jadi cerita bersama Ibu Desni kita selesaikan sampai di sini. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih Bu. Asik, saya langsung cakep nih. Oke. Makan steak pakai kebaya. Cakep. Ngobrol sama Ibu cantik sampai di sini dulu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Usahakan yang harus di daerah Sumatera Utara. Jangan lupa untuk follow akunnya Perpustakaan Sumatera Utara dan akunnya BPS supaya nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kawan-kawan. Paskalibah Pro. Salam literasi. Salam literasi juga. Oke.